Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada suara. Oh, ada suara nggak Santo? Nggak ada. Yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Selamat pagi, Dr. Sekretariat. Selamat pagi. Sehat ya, Pak ya? Kemudian kedua, saya ucapkan juga selamat pagi diberikan dan ini. Selamat pagi. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat semuanya dan khususnya juga dari teknis, dari tim pelatihan. Iya. Ntar baru kemudian. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Sutandi juga dan tim Fakultas Bisnis semuanya sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan seminar terkait dengan absorption costing, direct costing. Oke, saya persilakan kepada Ibu Dia selaku dekan untuk memberikan mungkin sepatah dua patah kata terkait seminar ini. Saya persilakan Bu Dian Anggraini. Selamat pagi Bu Dian. Ya, sambil menunggu Bu Dian, masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga bahwa dalam rangka pemenuhan atau syarat untuk bisa mengambil sidang skripsi adalah salah satunya adalah harus memenuhi SKPI. SKPI ini dibutuhkan nggak cuma hanya di Universitas Budi Dharma saja, tetapi juga semua. Jadi semua perguruan tinggi juga mensyaratkan bahwa seorang mahasiswa lulus itu harus punya yang namanya SKPI. Nah, oleh sebab itu ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan SKPI itu, dan khususnya kami sudah punya tim dari TU juga sudah siap. Oke, baik, sekali lagi, kembali lagi saya sapa dulu Bu Dian Anggraini. Apakah sudah siap Bu Dian? Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Dian. Pagi Mas Santo, Pak Sur. Pagi. Kami persilakan Bu Dian untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait seminar hari ini. Kami persilakan Bu Dian. Terima kasih Pak Moderator Bapak Susanto Wibowo. Selamat pagi Pak Sur. Selamat pagi. Pak Susanto Wibowo, kemudian para cinta. Sudah sarapan semua ya? Ya. Nah, hari ini adalah pelatihan lanjutan dari Bapak Suryadi Winata mengenai SCDC ya Pak ya? Iya. Absorption costing and direct costing ya. Ini judulnya sangat menarik. Mungkin kalau yang tidak pernah memperhatikan singkatan-singkatan agak ini juga bingung juga ya. Tapi sangat menarik. Iya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi Winata ya yang sangat sangat expert di bidang biaya ya costing. Terima kasih. Sangat memberikan masukan kepada anak-anak. Jadi saya mohon para mahasiswa mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan jangan unmute ya, mengikuti karena ini sangat menarik sebetulnya. Jadi bukan untuk orang akuntansi saja, tetapi SCDC ini sangat berpengaruh juga untuk orang manajemen. Ya, karena orang manajemen juga harus jago ngitung ya. Bagaimana memperoleh nilai dengan melalui metode absorption costing dan dengan menggunakan direct costing. Ya. Jadi ini sebetulnya materinya sangat menarik. Jadi kalian harus interesan, harus semangat mengikuti pelatihan ini, apalagi disampaikan oleh seorang Pak Suryadi Winata yang kita semua tahu ilmunya Pak Suryadi Winata itu sudah banyak sekali. Lihat aja
title-nya ya, dari ujung sampai ujung nggak kehitung. Oke, baik Pak Suryadi Winata, terima kasih untuk waktunya dan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memperoleh ilmu dari Pak Suryadi Winata ya. Semoga nanti ada interaksi yang sangat aktif antara peserta dengan narasumber. Selama 2 jam kalau nggak salah Pak Surya. Ya, Ya, untuk mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kalau lebih juga boleh Pak Sur. Kita punya waktunya sangat banyak. Insya Semoga Allah. Pak Sur ada waktu. Insya Allah. Ya. Ya. Tetap semangat ya. Baik, Ya, silakan Bapak Moderator. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk memulai seminarnya. Semoga hari ini kita seminarnya sukses dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dekan atas sambutannya dan beberapa poin penting yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyimak dan memperhatikan serta melihat poin-poin penting terkait apa itu absorption costing atau ACDC, mengapa harus ACDC, di mana ACDC itu dipakai, kenapa harus ACDC, dan lain sebagainya. Nanti akan terjawab semuanya oleh seorang pakar kita, Pak Dr. Suryadi Winata. Kami persilakan Pak Dr. Suryadi Winata untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Pak Dr. Selamat pagi, silakan. Ya, selamat pagi Selamat pagi. Ibu Dian, Bapak Santo, Bapak Pak Sur. Andi, Bapak Alvin, dan selamat pagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sebentar lagi jadi sarjana, ya. Amin. Sarjana. Jadi kita mulai saja. Minggu lalu sudah ada activity based costing, ya. Sekarang itu judulnya ACDC. ACDC itu absorption costing dan direct costing. Ditambah lagi dengan TC. Jadi ACDC, TC sebetulnya. TC itu throughput costing. Ya, throughput costing itu sama dengan super variable costing. Ya. Mengapa ada super variable costing? Ada full costing, yaitu absorption costing, ya. Ada direct costing, yaitu variable costing kalau di dalam PPT-nya ini, dan super variable costing yang disebut throughput costing. Throughput costing, ya. Nah, ini mengacu pada 3 komponen biaya produksi. Apa 3 komponen biaya produksi itu? Biaya bahan, upah langsung, dan manufacturing overhead atau biaya produksi tidak langsung. Kalau kita berbicaranya mengenai direct costing atau variable costing, itu bukan lagi full costing, tapi sudah dikeluarkan fixed manufacturing overhead-nya dari komponen cost, ya. Nah, ini jadi absorption costing ini. Nah, ini absorption costing, ya. A system of accounting for cost in which both fixed and variable production costs are considered product cost. Jadi itu absorption costing, full costing di dalam komponen produknya, termasuk di dalam variable cost dan fixed cost. Maka disebut full, ya. Full-nya juga dari sisi jenis biayanya, bahan baku, upah langsung. Bahan baku dan upah langsung ada di dalam variable cost.
Di dalam variable cost ini ada lagi variable manufacturing cost. Ya, variable manufacturing overhead cost. Jadi manufacturing cost itu beda dengan manufacturing overhead. Manufacturing cost adalah semua komponen biaya produksi. Sedangkan manufacturing overhead cost adalah biaya produksi tidak langsung variabel. Nah, itu ada di dalam variable cost. Sedangkan di dalam fixed cost ini cuma ada fixed manufacturing cost dan fixed operating cost. Nanti di dalam konsep variable costing ditambah lagi fixed-nya ini ada fixed manufacturing cost dan fixed operating expense. Di dalam variable cost juga ada nanti ditambah lagi dengan variable operating expense. Jadi keseluruhan biaya baik manufacturing maupun operating expense di dalam konsep direct costing nanti itu akan terlaporkan di dalam income statement-nya. Sehingga hasil akhir adalah operating income atau earning before interest and tax. Nah, itu. Di dalam konsep variable costing yang di sini dikatakan sebagai a system of cost accounting that only assign the variable cost of production to products. Jadi to products, bukan to income statement, bukan, ya. Nah, maka nanti yang ada di dalam produk itu cost-nya cuma variable cost saja, yaitu direct material dan direct labor, kemudian ditambah manufacturing overhead variable. Fixed cost-nya dikeluarkan di dalam konsep produk, yaitu fixed manufacturing overhead dikeluarkan, tidak termasuk di dalam cost daripada produk. Mari kita lihat selanjutnya ya. Ini supaya lebih jelas pola-pola atau pattern-nya income statement, direct costing dan absorption costing seperti apa. Secara singkat, nah ini flow-nya ya. Absorption, produk, ya, direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Kemudian masuk lagi selling and administrative expense yang tadi Bapak sebut sebagai operating expense. Selling and administrative expense. Nah, di dalam income statement itu ada operating expense ya. Yang di dalamnya ada komponen selling expense dan administrative expense. Sedangkan fixed manufacturing overhead dikeluarkan, masuk juga di dalam absorption costing, masuk ya. Nah, ini. Sedangkan di dalam variable costing itu yang masuk cuma 2 sebagai product cost, sebagai period cost masuk ke dalamnya adalah selling and administrative expense variable. Ya, yang ini ada tanda panahnya kemari. Nah, kemari. Ya. Sedangkan untuk absorption itu dua-duanya masuk ya, ke dalam fixed manufacturing expense dan period cost yang masuk juga selling and administrative. Yang komponen fixed-nya termasuk di dalamnya. Nah, ini adalah contoh pembahasan secara simple. Mellon Company produce a single product with the following information available. Number of units produced annually 25,000 ya.
variable cost per unit, direct materials, direct labor, and variable manufacturing overhead, $10. Selling and administrative expense as operating expense, $3. Fixed cost per year, manufacturing overhead, $150,000. Selling and administrative expense, $100,000. Bagaimana kita menyusun income statement-nya menurut absorption dan variable costing? Jadi kalau di sini ini disebut variable costing adalah direct costing, ya. Absorption costing adalah full costing, ya. Ada di zaman sebelum kita belajar akuntansi itu kita belajar juga namanya cost and cost price. Itu Pandes Group punya buku, ya, profesor dari Belanda, itu biaya langsung dan biaya produksi tidak langsung ada juga dibahas, sehingga kita lebih mengenal direct costing selain variable costing gitu, ya. Itu di bawah tahun 90-an ada bukunya, cost and cost price. Oh iya, sebelumnya juga ini mumpung ingat ini. Minggu lalu Bapak ada kekeliruan sedikit, bukan sedikit tapi kekeliruan banyak itu ya, mengenai yang kemarin kan activity based cost ya. Itu Bapak bilang yang memperkenalkan Kaplan Norton, itu Bapak keliru, Bapak pikir seminarnya mengenai itu apa? Kemarin webinarnya mengenai balance scorecard, ya. Nah, sebetulnya absorption costing itu dulu Bapak belajar dari activity based cost itu Bapak belajar dari itu apa, Pak Mulyadi dan Pak Profesor Wahyudi Prakarsa. Itu tahun 92. Jadi setidaknya itu baru diperkenalkan tahun 90-91 itu. Kalau tidak salah oleh Ray H. Garrison, ya. Garrison dan satu lagi itu namanya apa ya? Morse. Ya. Nah, itu yang memperkenalkan activity based cost. Jadi itu mohon maaf Bapak keliru ngomongnya siapa itu yang memperkenalkan. Kalau relevan cost memang itu siapa, Kaplan Norton, ya. Sedangkan direct costing ini Bapak nggak tahu, lebih lama lagi, lebih zaman dulu lagi, itu lebih ke arah masih zaman Belanda, akuntansi Belanda juga sudah ada. Ya, akuntansi Belanda disebut book holding, ya. Nah, mari kita lanjut saja. Unit product cost is determined as follow, ya. Absorption costing ada dua komponennya, yaitu direct material and direct labor and variable manufacturing, 10, and fixed manufacturing overhead, ya. Jadi 150.000, 150,000 divided by 25,000 unit, 6. Jadi unit product cost 16. Variable costing only 10 because of direct material, direct labor, and only manufacturing overhead 10. Ya. Selling and administrative expense and always treat as a variable cost and deducted from revenue. Jadi di dalam income statement-nya nanti, bukan di dalam unit product cost determination. Income statement. Nah, ini kita masuk income statement, ya. Langsung saja. Ini untuk topik ini saya pikir
Kalau ada yang mau bertanya langsung mute ya. Absorption costing sales 600.000 ya atau 600.000 itu hasil dari 20.000 dikali 30. Jadi unit sold 20.000 and price 38 ya per unit 30. Beginning inventory at cost of good manufacture ya 25 produce 25,000 extend by 16 400,000 goods available for sales 400,000 ending inventory 25,000 deducted by 20,000 so remains only 5,000 ya extend by 16 ini dari cost per unit 16 berdasarkan produksi periode yang bersangkutan 400.000. Jadi 5 dikali 16 80.000. Sehingga cost of goods sold adalah 320.000. 320.000 dikurangi dari sales 600.000 sehingga gross margin adalah 280.000. Ya. Less selling and administrative expense sebagai operating expense seperti kalau kita lihat di dalam income statement ya. Itu variabelnya ada komponen 20.000 dikali 3 ya. 20.000 dikali 3. 3 dari mana? Kembali lagi ke yang sebelumnya. Nah, ini 3 ya. Selling and administrative expense 3 ya. Dan fix selling and administrative expense 100.000. Sehingga totalnya 160.000. Net income 280.000 dikurang 160.000 dapat 120.000. Ini net income. Sebagaimana absorption costing punya hitungan. Mengapa? Karena di dalam di dalam komponen cost of goods sold atau cost of good manufacture ini angkanya 16. 16 itu 10 ditambah 6. 10 adalah variable cost, 6 adalah fixed manufacturing overhead cost. Nanti ada lagi contoh latihan yang lebih ngejelimet. Nanti pakai ini sampai Bapak masukkan di PowerPoint-nya pun nggak keburu gitu. Maka nanti dibahasnya pakai Word saja. Ya, itu bisa diminta nanti. Bagaimana dengan variable costing? Nah, baik. Kita lihat perbandingan ya antara absorption costing dan direct costing. Di mana kalau kita lihat ini apa yang menjadi penjelasan perbedaan tersebut ya. Di dalam absorption costing itu cost of goods sold-nya ya karena menyangkut fixed manufacturing overhead adalah 320 sehingga endingnya 80. Sedangkan variable manufacturing 200, maka endingnya cuma 50 ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah fixed manufacturing overhead karena di dalam fixed manufacturing overhead itu terkandung period cost sebesar 150.000 yang sebetulnya itu kalau dijumlahkan merupakan jumlah yang ada
antara fixed manufacturing cost di dalam cost of goods sold dan di dalam ending inventory. Jadi hampir sama seperti itu, ya. Nah, itulah yang membedakannya. Sehingga dapat kita lihat di sini, ya, kalau di dalam di dalam konsep totalnya, ya, 320 ditambah 80 itu 400, dan ini 250 ditambah 150 dapat 400 juga, ya. Nah, 450 dari 250 dari variable manufacturing cost yang variable costing plus fixed manufacturing cost yang 150.000 merupakan period cost. Kalau pembahasan yang sekarang ini mungkin perlu juga kamu menanyakan langsung kalau ada yang tidak jelas. Silakan. Tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada reconciling income under absorption and variable costing. Variable costing net income 90.000, ya. Nah, ini koreksinya apa? Koreksinya. Fixed manufacturing overhead cost deferred in inventory 5.000 dikali 6, 30.000. Sehingga absorption costing net income 120.000. Itu adalah 90.000 ditambah 30.000. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah rekonsiliasi antara income statement variable costing dan income statement direct costing atau variable costing, absorption costing, ya. Fixed manufacturing overhead dari mana? 6 per unit itu adalah dari 150.000 dibagi 25.000. Nah, ini yang dari sebelumnya ada perhitungan, kan, ya. Kemudian dilanjutkan juga tahun kedua ini, tahun kedua, ya, tahun kedua number of unit produced annually segini, ya, sama semuanya ini seperti tahun sebelumnya. Nah, bedanya yang diproduksi 25.000, yang dijual lebih tinggi 30.000 gitu. Nah, inilah nanti akan membuktikan, ya, dalam suatu proses produksi yang lebih dari 1 tahun, bila mana unit produce dan unit sold itu saling mengurangi dan menambah, gitu ya, di mana totalnya kalau dihitung selama 2 tahun itu yang diproduksi 50.000, yang dijual 50.000, ya. Income statement-nya secara total akan sama antara variable dan absorption costing. Coba kita lihat, ya. Karena ini tahun kedua, ini mungkin agak ngebut sedikit, ya. Nah, absorption costing, ya kan? Absorption costing 230.000 net income-nya, ya. Nah, kemudian untuk tahun kedua variable costing-nya 260.000, ya. Nah, kalau dijumlahkan nanti nih, ya, kalau dijumlahkan nanti, nah, bisa kita lihat absorption costing 120.000 ditambah 230.000, 350.000. Variable costing 90.000 ditambah 260.000, 350.000 juga. Jadi income statement menurut AC dan DC pada suatu urutan waktu yang lebih dari 1 tahun, bila mana
saldo akhir sama dengan saldo awal, itu akan menghasilkan net income yang sama jumlahnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini summary-nya seperti itu, ya. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Ya. Kita bisa rewind lagi, ya. Dikurangi gross margin, jadi kurangi cost of goods sold 480.000, gross margin 420.000, ya. Baru dikurangi lagi dengan variable dan fixed, 90.000, net income 230.000. Ya. Yang menjadi titik-titik krusial untuk kita pahami, ya, itu beda antara absorption costing dan variable costing adalah di dalam konsep absorption costing kita mengikuti income statement menurut standar akuntansi keuangan SAK, sedangkan di dalam direct costing itu kita akan mendapatkan struktur income statement yang mirip dengan konsep apa itu namanya CVP, cost volume profit analysis, atau break even point analysis, ya. Nah, nanti ada pembahasannya nanti. Ya. Nah, ini variable costing akan mengikuti struktur income statement break even point analysis, ya, yaitu sales dikurangi dengan variable expense dapat contribution margin, dikurangi dengan fixed expense mendapatkan net income, ya. Nah, ini strukturnya kalau kita lihat mengacu pada apa itu break even point analysis. Ada pertanyaan? Baik, Pak Sur lanjutkan atau ada pertanyaan enggak ya? Lanjut. Nah, ini tergantung ini Pak Susanto. Baik, ini ada summary comparison of AC/DC. Jadi mari kita lihat di sini, ya. Nah, seperti ini aja. Production versus sales. Bila mana production lebih tinggi daripada sales atau sold, itu maka total inventory-nya naik. Berarti income statement AC akan lebih besar daripada DC atau variable costing. Mengapa? Karena fixed manufacturing cost expense AC lebih kecil daripada fixed manufacturing cost and expense VC, variable costing. Jadi membacanya begitu. Dari sini kemari ke sini gitu. Produce lebih kecil daripada sold. Jadi yang diproduksi lebih kecil daripada yang dijual, maka total inventory akan menurun. Maka profit absorption costing akan lebih kecil daripada profit variable costing, sebab fixed manufacturing cost expense absorption costing lebih besar daripada fixed manufacturing cost expense variable costing. Begitu. Ya. Ini struktur dari pembahasan tentang difference atau rekonsiliasi yang ada antara variable manufacturing cost dan absorption cost, ya. Nah, ini tadi kan struktur income statement, direct costing atau variable costing itu akan menyerupai cost volume profit analysis atau break even point analysis. Mengapa?
CVP include all fixed cost to compute break even. Nah, jadi yang mengurangi sales atau revenue itu adalah total variable cost and operating expense. Variable costing and CVP are consistent as both treat fixed cost as a lump sum. Jadi fixed cost dianggap biaya yang terjadi, ya, yang terjadi, yang tidak bisa dihentikan. Biaya itu berjalan terus tanpa pengaruh aktivitas produksi. Sedangkan di dalam absorption costing, deferred fixed cost into inventory, ya, ada penahanan atau ada perhitungan fixed cost yang tertahan di dalam inventory. Pada saat kita menghitung absorption cost, karena komponen absorption cost adalah total atau full cost, termasuk fixed operating expense, maka di dalam unit cost absorption costing mengandung fixed manufacturing cost. Di dalam absorption costing is inconsistent with CVP because absorption costing treat fixed of products as per unit basis. Jadi absorption costing tidak cocok dengan CVP. Ya, kalau ngitung CVP jangan pakai income statement yang ada di SAK. Ya, jangan. Nah, inilah yang kadang-kadang karena begitu menggebu-gebu mengerti tentang direct costing atau variable costing, ya, seolah-olah ada yang mengatakan dengan volume ending inventory yang lebih kecil daripada beginning inventory, maka income statement bisa dibuat pakai variable costing supaya laba lebih kecil. Nah, begitu. Padahal konsep variable costing dan absorption costing tidak boleh diterapkan dalam suatu pengertian yang normal. Ya. Absorption costing adalah pelaporan. Jadi absorption costing adalah tools daripada financial accounting. Ya. Sedangkan variable costing adalah tools dari manajemen accounting. Jadi beda, ya. Tidak boleh dianggap sama, ya. Dianggap sama. Ini adalah satu konsep yang berbeda. Kita mempelajari ACDC di dalam manajemen accounting atau akuntansi biaya 2 itu tujuannya supaya kita bisa menghitung. Bukan mau membandingkan nanti sebagai pengambilan keputusan pada suatu pelaporan gitu ya, supaya ada manajemen laba gitu ya. Bukan. Jadi supaya kita ngerti ngitungnya seperti apa. Sebab kalau kita berbicara income statement, absorption costing, ujung-ujungnya nanti audit laporan keuangan. Kita berbicara variable costing, itu nanti akan mengacu pada manajemen accounting, yaitu cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis berguna untuk profit planning. Jadi ujung-ujungnya adalah perencanaan laba, ya, bukan manajemen laba. Jadi nggak bisa digunakan pada suatu
konsep pada suatu tujuan yang sama, tidak boleh. Masing-masing beda konsep. Nanti itu akan dibahas lagi mungkin kalau kamu ada pertanyaan. Silakan. Bapak lanjut dulu. Evaluation of variable costing. Management find it easy to understand. Mengapa? Karena variable dan fixed cost itu dibagi dalam suatu segmen yang berbeda. Karena manajemen perusahaan itu mengertinya biaya itu bisa dikendalikan dengan kita mengidentifikasi yang mana variabel, yang mana fix. Ya. Kalau kita mengikuti konsep financial accounting, kita tidak mengenal masing-masing biaya tersebut mempunyai perilaku seperti apa. Ya. Jadi bukan ada pepatah, ada satu yang biasa di dalam bisnis, dalam perusahaan itu, manajemen yang bisa mengendalikan biaya itu adalah manajemen yang mengenal perilaku biaya. Ya. Perilaku biaya. Ya, biaya itu ibarat anak, kalau anaknya itu kita tahu perilakunya seperti apa, pasti orang tuanya itu bisa ngajarin, bisa ngawasin, bisa mendidik gitu, ya, mendidik, mengendalikan. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa mengenali perilaku anaknya, wah itu susah, ya susah. Sama seperti kita mengendalikan biaya gitu, ya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada yang semi variabel gitu kan. Minggu lalu udah kita bahas itu cost behavior analysis, ya. Nah, kemudian ada satu lagi variable costing itu keuntungannya, advantage-nya adalah consistent with CVP analysis. Ya, tapi tidak konsisten dengan standar akuntansi keuangan atau financial accounting standard, ya. Nah, keuntungan lainnya emphasize contribution in short run pricing decision, ya. Jadi dengan kita mengetahui kira-kira kalau kita itu dalam satu proses produksi kan kita punya aktiva tetap itu kan udah nggak bisa dirubah-rubah, ya. Mau ada produksi mau tidak dia akan cost-nya jalan terus. Jadi yang kita harus bisa manage adalah variable cost. Maka kalau kita untuk pricing decision jangka pendek, short run pricing decision, itu kita harus mengandalkan contribution approach, pendekatan contribution. Jadi seluruh revenue dikurang variable cost, asal masih untung, ya itu namanya kita udah bener, udah bagus. Kita produksi saja. Yang penting kita punya cadangan untuk memaintain mesin-mesin, gitu ya. Nah, jadi jangan dulu mau untung di atas break even, ya. Apalagi kondisi sekarang, ya, punya punya margin aja udah bagus, gitu, ya. Untung dikit aja udah bagus maksudnya. Bisa beli bahan baku lagi, udah berlanjut itu proses produksi. Cuma memangnya dalam jangka panjang harus mempertimbangkan fixed cost, karena fixed cost itu adalah mengenai fasilitas produksi. Kalau fasilitas produksi yang nggak bisa ditambahkan, diperbaiki pada masa yang akan datang, mana mungkin kita sustain, gitu ya, sustain. Nah, selanjutnya adalah profit for the period not affected by change of fixed manufacturing overhead.
Jadi ini yang tadi dijelaskan bahwa fixed manufacturing overhead itu perlu diperhatikan juga supaya profitnya mencukupi. Nanti bisa diganti supaya ada sustainability, ya. Tapi memang di dalam manufacture masa kini itu sedapat mungkin kalau kita mau membeli atau menyediakan fasilitas produksinya itu yang fleksibel lah, gitu ya, fleksibel. Artinya apa? Artinya mungkin mesin-mesin pembangkit saja yang sifatnya umum, tapi manufacture itu harus adjustable, ya. Mesin-mesin produksinya harus adjustable. Jangan sampai kita punya mesin produksi itu, mesin-mesin produksinya tidak bisa diklasifikasi menjadi mesin-mesin produksi yang umum, ya. Semuanya mesin produksi yang sifatnya assembling, gitu ya. Kalau mesin produksi yang sifatnya assembling itu lebih mengarah kepada produk-produk tertentu. Itu kalau misalnya suatu saat kita nggak bisa produksi itu, nggak mau jual produksi tertentu tersebut, mana mungkin kita bisa produksi, ya. Jadi harus ada klasifikasi mesin-mesin produksi yang kita miliki, jangan sampai tidak dapat teridentifikasi mana mesin-mesin yang sifatnya umum dan mana mesin-mesin yang assembly, ya, spesifik assembly, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang produksi, produk-produk itu kan juga ada kategori OEM, ya, Original Equipment Manufacture, dan RIP-S, penggantian, gitu ya. Nah itu mungkin itu dari segi spare part itu, ya, spare part. Mari kita lihat lagi di sini ada impact of fixed cost on profit basis, ya. Impact-nya apa? Fixed cost. Oh, tadi kan kalau ini apa namanya kita melihat variable costing, yang penting ada contribution margin, ya. Ada suatu ini juga itu kalau kita lihat di prinsip dari CVP, break-even analysis, itu kalau mau untung produksinya di atas break-even, gitu, ya. Nah ini mungkin supaya bisa apa? Menutupi fixed cost, baru untuk mencapai profit tutuplah fixed cost. Kalau belum menutup fixed cost maka belum bisa profit. Nah itu berarti konsep CVP juga, ya. Maka di dalam pembahasan break-even analysis itu juga profit sama dengan contribution margin lebih besar daripada fixed cost. Nah ini kira-kira tentang evaluation of variable costing. Lanjut. Impact of just-in-time inventory method, ya, in just-in-time inventory system, ya. Ini ada gambarnya, production tend to equal sales. Jadi apa ini? Kita dengan menganalisis income statement, variable costing dan direct costing, sebetulnya kita itu di dalam jangka panjang sudah mencoba memikirkan implementasi just in time, ya, implementasi just in time. Karena apa? Kita pada saat membuat analisis income statement dengan variable costing, kita akan melihat itu, ya, perbedaan di dalam komponen produk unit cost yang di dalamnya terkandung fixed manufacturing expense. Kita akan berpikir, oh ternyata kalau kita memproduksi itu nggak kejual, investasi kita itu sangat banyak, berlebihan, ya. Nah, bagaimana supaya tidak berlebihan? Maka produksilah yang kita mau jual. Kalau kita memproduksi hanya yang mau kita jual, maka kita berpikir
just in time. Sebetulnya konsep awalnya seperti itu. Barangkali ada pertanyaan? Nah, di dalam throughput costing ini tidak diberikan contoh yang ini. Nanti di dalam latihan ada setelah PowerPoint ini ada latihannya nanti ya. Cuman pakai ini, pakai apa tuh Word ya. Jadi unit level spending for direct cost, product cost. Unit level costs are incurred every time a unit of products is manufactured and will not be incurred again until the next unit of is manufactured. Sorry, ya ini throughput cost. Jadi dikatakan maka throughput cost itu adalah super variable costing. Ya. Super variable costing. Jadi cost itu sebetulnya hanya biaya daripada produksi yang dilakukan setelah proses produksi sebelumnya berjalan itu tidak akan terjadi lagi pada periode berikutnya. Apa cost tersebut? Cost tersebut, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, example, in an automated process, direct material may be the only unit level cost, and so is the only product cost. Nah, maka dikatakan direct material adalah cost satu-satunya di dalam product cost. Ya. Kenapa? Karena hanya direct cost, hanya direct material cost yang akan mempunyai biaya yang persis sama dengan apa yang kita keluarkan sebelumnya. Nah, ini sebetulnya mengacu juga kepada mikroekonomi, ya. Di dalam kita membahas mikroekonomi dulu waktu kita belajar di PIE, pengantar ilmu ekonomi itu kan ada ekonomi makro, mikro, ya. Ekonomi makro itu sebetulnya identik dengan kita mempelajari akuntansi keuangan, ya, total revenue, ya, apa namanya itu? Bukan total revenue, pendapatan ini, teori mengenai pendapatan negara, gitu ya. Nah, sedangkan mikroekonomi itu mengacu kepada rumah tangga produksi, ya, rumah tangga produksi. Jadi rumah tangga produksi itu kan biaya ada variabel, ada fix gitu kan, ya. Nah, biaya itu ada yang jangka panjang bisa dihemat, ya. Biaya variabel yang katanya dalam per unit itu tetap, sebetulnya secara internal pun ada yang bisa dihemat, ya. Bila mana kita melakukan proses produksi lebih banyak, ya. Nah, di dalam pengertian ini kita coba mencerna kembali tentang material, direct material dan direct labor yang katanya itu adalah ini komponen biaya produksi per unit dari variable costing, ya. Material cost, direct labor, sama satu lagi apa? Manufacturing overhead. Mengapa direct labor dan manufacturing overhead di dalam throughput costing dikeluarkan nanti, ya? Nah, karena di dalam proses produksi jangka panjang, ya, jangka panjang, secara internal kedua komponen biaya ini itu akan terjadi economic of scale, terjadi proses
penghematan ya secara internal. Sedangkan direct material tidak akan. Ya, ini memang throughput costing tadi seperti Pak Sur bilang, throughput costing itu tidak dibahas di dalam PowerPoint ini secara contoh gitu ya. Nah, contohnya itu ada di di Woods nanti ini, Woods ya. Nanti Bapak ini lagi. Sebelum melangkah ke Woods, contoh yang pembahasan pakai Microsoft Word gitu ya. Barangkali ada pertanyaan? Itu masih apa? Ya. Kalau mau nanya di di mute ya, mute. Baik. Kita ambil contoh ini nih, yang sederhana ya, yang sederhana. Ya, pada tahun 2009 terdapat 10.000 unit produk selesai dengan biaya sebagai berikut. Bahan langsung 20.000, upah langsung 15.000, variabel MO 4.500, fix MO 6.000. Awal tahun tarif MO didasarkan atas 80.000 unit. Selama tahun 2019 telah terjual 80.000 unit, 89.000 unit dengan harga jual 65.000 per unit. Pada akhir tahun terdapat 6.000 unit produk selesai. Setiap unit produk terjual diberikan komisi $10 dari harga penjualan. Biaya operasional tetap berjumlah 200 juta, di mana 60%-nya merupakan biaya penjualan. Penyimpangan biaya produksi variabel menunjukkan saldo kredit sebesar 2.500.000. Selama tahun 2019 terjadi kenaikan prime cost 5%. Tingkat kegiatan selama tahun 2019 direncanakan sebesar 75.000 unit. Data biaya lain dianggap tidak berubah. Diminta susunlah income statement dengan menggunakan AC dan DC. Analisis perbedaan laba rugi. Jawab, langsung aja dijawab ya. Nah, sebelum kita membuat income statement, kita menghitung-hitung dulu ini ya. Apa yang terjadi di dalam data produksi, apa yang ada dan apa yang berubah gitu ya. Anggaran fix MO. Kita mau mengetahui anggaran fix MO, maka langsung saja dari 80.000 unit yang katanya adalah kapasitas produksi normal ya. Nah, di sini dikatakan awal tahun tarif MO didasarkan atas 80.000 ya. Maka 80.000 dikali 6.000, dapatlah 480.000. Ini anggaran fix MO ya. Lalu fix MO rate 2019 adalah 480.000 dibagi 75.000. Karena produksi normalnya adalah 75.000 gitu. Ya, di sini coba kita lihat di sini. Mana ada produksinya nih, turun. Ya. Nah, ini tingkat kegiatan selama 2000 direncanakan 75.000. Jadi 480.000 dibagi 75.000 jadi 6.400 per unit. Bahan langsung 2019 dikatakan naik 5%, 20.000 dikali 105%, dapat 21.000. Upah langsung 2019 juga naik 5%. Tadi ada soalnya di dalam soal nih. Ya, dalam soal naik 5% di sini. Mana? Jangan harga 65.000 per unit. Komisi ya. Nah, ini prime cost naik 5% ya.
Upah langsung begitu juga. Produksi 89.000 plus 6.000 min 10.000 dapat 85.000 produksi. Ya, ini adalah saldo akhir, ini saldo awal. Jadi kalau yang terjual 89.000 plus saldo akhir sama dengan unit available dikurang saldo awal dapat unit produce alias produksi, ya. Lalu volume variance yang dapat dihitung adalah 85.000 minus 75.000 kali 6.400 dapat 64 juta. Favorable, ya. Mengapa dibilang favorable? Karena yang direncanakan 75.000 yang terjadi atau yang applied-nya 85.000, ya. Favorable itu artinya menguntungkan begitu, ya, menguntungkan, ya. Tapi bukan untung duit, ya, untung profit, bukan. Memang di sini bahasa Indonesianya sama-sama untung, menguntungkan gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya beda, profit sama favorable itu beda. Favorable itu keuntungan yang artinya apa ya? Yang artinya bukan realistik gitu. Potensi gitu, potensi keuntungan gitu ya. Potensial. Favorable itu namanya, ya. Favorable. Jadi kalau kita belajar itu favorable, ya. Sebelum kita mengalami ujian, kita belajar itu favorable, menguntungkan, ya, lebih menguntungkan, ya. Kalau soalnya susah, soalnya hafalan, karena kita belajar kita lebih bisa menjawab. Tapi kalau orang yang nggak belajar, ya, mau ujian gimana juga nggak favorable dia. Kecuali soalnya open book atau multiple choice, ya. Baik. Lalu kemudian budget variance, fixed MO, fixed manufacturing overhead budget variance. Singkatannya ini BVFMO. Sama dengan 0 karena tidak ada data. Diasumsikan fixed MO actual sama dengan fixed MO budget, anggaran, ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita hitung ini, dapatlah kita tahun 2018 seperti ini, tahun 2019 seperti itu totalnya, ya. Menurut AC dan DC beda-beda, ya. Karena di dalam komponen AC ada fix MO, di komponen DC tidak ada. Jadi masing-masing harganya beda. Tahun beda, naik sedikit komponen biayanya, dapat kita hitung begini. Ini kalau ujian zaman dulu, zaman sebelum Universitas Budi Dharma, ini ujian seperti ini, ya. Nah, ini kalau udah bisa ngitung ini nih, udah dikasih nilai 50% udah. Karena apa? Mahasiswa sudah mengerti soal. Selanjutnya, income statement-nya ada yang belum keburu karena waktu ujiannya sedikit, soalnya banyak, tergopoh-gopoh dia. Wah, udah gitu ada yang baru pulang kerja, ya. Anak Budi Dharma itu begitu, ya. Anak Budi Dharma itu belum lulus udah banyak yang kerja. Nah, ibarat buah belum mateng masih mengkel, udah banyak yang beli tuh anak Budi Dharma. Maka kalau kamu barangkali nanti ada saudara-saudara kamu, teman kamu yang mau kuliah, ya suruh ke Budi Dharma. Apalagi jurusan akuntansinya begitu, ya. Itu pasti kerjanya cepet, ya, pasti. Nah, ini bukan hanya ngomong kosong Pak Suryadi, bukan, ya.
Ya, coba aja cari tracer study gitu ya, tracer study. Anak UBD itu daya serapnya di masyarakat. Wah, itu hampir 100%, ya, hampir 100%. Karena soft skill-nya kuat. Ya. Nah, baik, lanjutkan. Ya. Income statement menurut absorption costing seperti apa? Ya, ini mah kayak tadi lagi ya kan, ya enggak? Nah, sales ini ya, COGS, fix, finish good awal, production ya, barang yang tersedia untuk dijual berapa? Nah ini plus ini dapat. Dikurang FG akhir ini dapat COGS at normal. Normal itu berarti standar ya. Lalu ada variable manufacturing cost variance 2.500.000 ini ada di dalam soal ya kan ya. Nah ini variable manufacturing penyimpangan biaya produksi variabel itu nama bahasa Inggrisnya variable manufacturing cost variance. Menguntungkan, saldo kredit artinya menguntungkan ya. Artinya apa? Artinya yang dianggarkan untuk suatu proses produksi tertentu lebih besar daripada yang terjadi sesungguhnya. Maka dia akan mengoreksi manufacturing overhead. COGS at normal menjadi minus 2.500. Sedangkan volume variance 64 juta juga menguntungkan. Ya. Maka COGS at actualnya 4219250 dikurang 2 ini 2.500.000 dan 64 juta dapat 4.152.850. Maka ada gross profit 1632150 dikurangi operating expense, selling and general administrative expense masing-masing. Sellingnya 10% dari 5.785 juta dari atas itu sales ya ditambah 60% dari 200 juta dapat 698.500. Lalu ditambah general and administrative expense 40% dikali 200 juta 80 juta dapat 778. Ini di kanan lagi 778.500. Dapatlah net profit before tax 853.650 ya. Jadi net profit before tax. Jadi bilangnya apa? Net profit before tax ya, before ya. Tapi jangan ngomong before ya. Before itu menjadi untuk ya. Before sebelum pajak ya. Atau ini sebetulnya EBIT, earning before, before juga, before ya, earning before interest and tax, boleh juga ya. Nah, daripada ngomong mengenai bahasa Inggris, ya lebih baik kita lanjut aja. Income statement menurut direct costing ya. Sales, sama salesnya ya. COGS, fix, finish good awal. Karena komponennya di luar fix manufacturing cost ya. Keluarin tuh fix manufacturing cost. Jadi direct material, direct labor dan variable manufacturing cost. Sehingga 10.000 dikali 39.500, 395 juta. Produksi 85.000 dikali 41.250 ya. Kenapa pakainya beda? Karena yang ini 2018 yang finish good awal, yang 2019 yang produksi sekarang ya.
Nah, ditambah dapat available ya, dikurang finished good akhir ya, dapat variabel COGS at normal dikoreksi sama variabel manufacturing cost variance 2.500.000 ya. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak ini? Ya. Bandingin ya. Kok yang di dalam absorption costing ada volume variance dan variable manufacturing cost variance. Kok yang di dalam sini, di dalam variable costing cuma ada variable manufacturing cost variance? Nggak salah Pak Sur. Nah, ceritanya nih ya, kalau kuliah zaman dulu begitu ya. Karena komponen production cost yang kita hitung di luar fix manufacturing overhead, ngapain kita ngitung variance-nya fix manufacturing overhead cost di dalam mengkoreksi COGS at normal menjadi COGS at actualnya variabel. Ya udah jelas judulnya aja variabel COGS. Ya nggak usah lagi kita hitung-hitung fix manufacturing cost variance yang di dalamnya termasuk dalam efisiensi variance atau volume variance itu, ya. Nggak usah kita pikirin yang begitu-begitu, ya nggak? Nah, lanjut. Jadi kita masuk manufacturing margin. Tapi ingat, manufacturing margin yang ada di sini adalah manufacturing margin variable manufacturing cost. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Manufacturing margin itu komponennya untuk menutup fixed cost supaya menghasilkan laba. Tapi ingat, harus dikoreksi dulu sama variable operating expense supaya kita dapat contribution margin. Ya enggak? Ya enggak? Nah, gitu. Ya. Nah, ini. Dikurangi dulu dengan variable operating expense, ya. 2133250 dikurang 578500, dapatlah contribution margin 15555 250, ya enggak? Baru dikurangi dengan variable cost yang sebetulnya fixed MO actual dan general administrative expense yang fix, ya. 120 juta ditambah 80 juta, dapatlah 680 juta. Baru kita dapat net profit before tax atau earning before interest and taxes. Ya. 875.250. Ya enggak? Nah, beda ini sama yang ini, ya. Beda. Ini 853.650, yang variabel costing 875.250. Suryadi nggak salah nih. Nah, ya. Nah, Suryadi nggak salah. Rekonsiliasi laba ACDC ada, ya, yang terdiri dari net profit before tax AC dan net profit before tax DC. Selisih net profit before tax 21 juta. Jangan dulu bilang salah, ya enggak? Ada rekonsiliasinya. Rekonsiliasinya terdiri pada transfer out 6.000 unit dikali 6.400, 38.400. Transfer in 10.000 dikali 6.000 dapat 60 juta. Selisihnya 21.600.000. Sama dengan selisih net profit before tax ACDC 21.600.
Ya, apa penyebabnya nih? Nah, ini dia jawabannya. Transfer in lebih kecil daripada transfer out lebih kecil daripada transfer in, maka net profit before tax AC lebih kecil daripada net profit before tax DC. Ini yang tadi ada di dalam PowerPoint, ya enggak? Nah, ini dia, ya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh ditanyain ini, ya. Baik, lanjut ya. Nah, ini yang begini-begini ini udah ngerti lah ini standar unit cost UBD base ya. Nah, ini semua ditotalin berapa dapatnya 17.500 ya. Tingkat kegiatan yang dianggarkan tahun 2015 30.000 jam kerja langsung. Wah, ini udah main jam kerjaan ya, main pakai jam kerja nih. Oh, ini udah ada WIP-nya juga nih, 70% bahan, 50% konversi. Wah, ini mulai nih, ya. Yang tadinya katanya Suryadi bikin soalnya kacang goreng, udah mulai mikir dia nih, ya. Mulai tuh, ya, variabel MO variance, macam-macam di sini. Diminta, ya, diminta. Ya. Income statement AC dan DC, ya. Analisis perbedaan laba rugi, masuk jawaban dah sini, ya enggak? Masuk jawaban. Pertama kali variabel MO dulu, ya, 900 per jam kerja langsung kali 30.000 jam kerja langsung, 270 juta. Ini namanya variabel MO, ya. Sehingga fix MO tahun 2015 yang katanya itu adalah berapa? Dibagi turun 10% jam kerja langsungnya. Ya. Jadi 270 dibagi 270.000 jam kerja langsung dapat 1.000. Yang tadinya 900 per jam kerja langsung sekarang 1.000. Jadi ada kenaikan. Ya. Ya kita inilah. Kalau ada yang nggak jelas, langsung interupsi ya. Nah ini 2014 posisinya, 2015 dikasih komparasinya. Ya enggak? Karena AC dan DC memang fix manufacturing overhead-nya nggak dihitung di DC, ya hilangin aja. Ya enggak? Nah, kita nggak usah pusing-pusing. Ya. Nah, coba. Cuman ada yang beda. Komponen 2014 lebih tinggi 300 perak dari AC-nya 2015. Karena apa? Karena fix MO-nya turun 10%. Ya enggak? Nah, ini udah dapat ini aja nih, ya. Ya, kalau ujian kos AKBI, ya ujian AKBI nih. Baru bikin begini aja, udah dapat nilai, ya. Karena apa? Begitu susahnya soal, jawaban nggak komplit juga. Kalau logikanya udah masuk, dikasih nilai, ya. Baik, tambah. Oh, di sini ada T account-nya nih, FG dalam unit, mau dibuat seperti ini, ya. Bikin kayak gini, nilainya tambah 2 poin. Nah, ya, nilai seperti kayak diobral, tapi ingat, ya, nah ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya nggak bakal dapat nilai, gitu aja, ya nggak. Baru di sini masuk ekuivalensi produksi. Nah yang tadi tuh pakai persentase itu, waduh, bagaimana caranya begini nih? Nah, kok bisa begini? Kok bisa bahan 2.000? Kok bisa konversi 3.000? Dari mana? Ya, 80% selesai. Berarti yang belum selesai 20%. Berarti 20% dari 10.000, 2.000. 30% dari 10.000, 3.000, gitu kan?
Nah, selama periode ada 90.000. Masuk dia ekuivalensi produksi. Nah, disinilah nanti di sini dapat kita ngitung namanya apa? Ekuivalensi produksi dari bahan dan konversi, ya enggak? Ya enggak? Nah, beda sama WP akhir. WP akhir itu bukan dari remains persentage-nya, tapi dari sininya nih, dari tingkat penyelesaiannya, ya enggak? 9.000 dikali 70% dapat 6.300. 9.000 dikali 50% dapat 4.500. Nah, baru kita dapat bahan berapa, konversi berapa gitu kan. Nah, lalu analisis variance, direct material variance, ya, direct labor variance, ya. Kalau dikurung ini unfavorable, ini favorable. Dari mana? Nah, baru kita lihat di sini. Ini efisiensi variance, ya. Ini harus hafal ini, harus hafal apa namanya itu? Rumus variance, ya. Direct material variance itu terdiri daripada dua, direct material price variance dan direct material efficiency variance. Rumusnya, direct material price variance itu adalah bahan langsung yang digunakan minus bahan langsung yang sesuai standar dikali dengan apa? Direct material price actual, dapat direct material price variance, ya. Nah, lalu apa itu? Direct material efficiency variance, direct material quantity dikurangi direct material quantity standar dikali dengan direct material price standard, dapat material efficiency variance. Material efficiency variance dikombinasi dengan material price variance dapat direct material variance. Nah, ini yang di sini dikatakan unfavorable, ya. Lalu direct labor variance begitu juga, ya. Direct labor rate actual minus direct labor rate standard dikali direct labor apa? Direct labor hours standard, ya. Dapat dia direct labor rate variance. Lalu direct labor efficiency variance sama. Direct labor hours actual minus direct labor hour standard dikali direct labor rate standard. Dapat ini dikombinasi dapatnya favorable 16.703.600, ya. Baru di sini efisiensi variance. Nah, ini rumusnya ada nih, variabel MO variance, ya. Nah, ini rumusnya udah ada di sini. Terus budget MO variance, JKL actual kali JKL rate minus variabel MO actual. Nah, ini udah rumus ini, ya. Capacity variance, JKL jam kerja langsung standar dikali di minus jam kerja langsung anggaran dikali variabel fix MO rate, ya, dapat ini favorable. Budget variabel MO variance JKL anggaran dikali fix MO rate minus fix MO actual, dapat 2 juta favorable. Applied MO, nah 292.500 dikali 150, udah dapat 150-nya, ya, baru dikali ini, dapatlah dia applied MO. Actual MO, ya. Fix-nya ditambah variabelnya dapat ini. Baru di sini over applied MO dapat 2.750.000 favorable.
Ya, MO variance, fix MO plus efficiency variance plus capacity variance plus variable MO budget variance plus fix MO budget variance, ya. Nah, plus semua MO variance 27.500.000 favorable. Nah, tadi kan baru ngitung yang begini aja nih, udah dapat nilai nih. Apalagi ngitung yang begini-begini nih, ya. Dapat nilai lagi, ya enggak? Yang penting pada saat ujian tuh berusaha untuk bisa ngitung, untuk nginget apa yang udah dihafal, ya. Nah, kalau udah dapat hitungan begitu, udah dapat nilai minimal 50%. Income statement-nya kan income statement yang ditanya, Pak. Ya, income statement mah tinggal nambahin aja. Kalau mau nilainya 100, income statement-nya bikin yang bagus. Nah, yang bagus seperti ini. Walaupun ini ketikannya di Word, Pak Sur nggak bisa masukin ke ini, ke PowerPoint. Kenapa? Karena aduh pusing dah ini. Ya. Ini sebetulnya zaman dulu di-upgrade aja nih, ya. Sales-nya nih, sales ya. Ini kalau kita bikin income statement ACDC yang pakai WIP, ini gini. Nah, ini gini jawabannya. COGS WIP awal. Masuk WIP awalnya. Semua komponen ada. Nah, 4 komponen, ya. Terus selama periode masuk 4 komponen. Nah, berapa kali berapa ini kan sesuai dengan yang tadi dibuat. Makanya saya bilang baru bikin tabel aja, tabel harga pokok udah dapat nilai, ya. Karena apa? Tabel harga pokok dipakai di dalam bikin income statement sini, ya. AC dan DC dipakai semuanya. Nah, masuk dia WP akhir 4 komponen juga. WP awal tambah produksi selama periode dikurang WP akhir, COGS at normal standar. Nah, 1.752.100. Wah, baru fix MO awal sama dengan, nah ini ditambah fix MO awal ini tuh dapat barang tersedia untuk dijual, ya enggak? Dikurang fix MO finish good akhir, ya. Sorry, bukan fix MO. Finish good awal, ya. Karena F ini, ya, sangka fix MO. Dalam FG, ya enggak? FG itu finish good, ya. Nah ini dikurang finish good akhir, dapat COGS. Jadi COGM ditambah finish good awal dikurang finish good akhir, dapat COGS, ya. COGS-nya masih at normal, masih menurut standar. Karena apa? Cost-nya masih standar cost. Harus dikoreksi dulu sama variance, ya enggak? Variance-nya apa? Material variance, direct labor variance, efficiency variance, budget variance. Ini sebetulnya ada yang kurang nih, budget MO variance, ya enggak? Lalu capacity MO variance. Lalu budget fix MO variance. Nah, ya. Nah, itu. Jadi kita harus ini ada agak kurang dikit, ya. Nah, kenapa ini ada plus minus tergantung dia paperable atau unpaperable. Kalau paperable berarti dikurung, kalau unpaperable ditambah, ya. Tambah kurangnya itu paperable unpaperable gitu. Nah, dikombinasi di jumlah dari ini dapat ini. Dapatnya masih minus. Ini minus ini dapat ini gitu kan. Inilah yang disebut COGS at actual. Nah, ya enggak? Nah, COGS at actual mengurangi sales, dapat gross profit. Nah, ini ya. Dikurangi operating expense, dapat net profit before tax, ya. 299.753. Nah,
Catat 299753. Masuk lagi income statement variable costing. Bedanya apa? Bedanya di dalam setiap komponen perhitungan COGS nggak termasuk fixed manufacturing MO. Ya enggak? Gampang udah, tinggal masuk saja. Dapatlah kita namanya variabel COGM at normal setelah mendapatkan atau mengurangi variabel COGM at normal setelah menambah dan mengurang WIP awal dan ditambah biaya selama periode yang variabel, yang manufacturing dikurang ending WIP yang variable manufacturing cost, ya. Dapatlah variabel COGM at normal ini di plus finished goods awal dikurang finished goods akhir. Ingat, komponennya nggak boleh termasuk fixed MO cost, ya, fixed MO manufacturing nggak boleh, fixed MO manufacturing maaf, ya, komponennya. Baru dapat variabel COGM at normal, ya. Nah, dikoreksi sama variance. Yang tadi 7, yang ini kenapa cuma, yang tadi 6, yang ini kenapa cuma 4? Nah, ini dia, kita jangan keliru, ya enggak? Di dalam komponen COGS at normalnya direct costing, itu enggak ada hitung-hitungannya fixed MO variant, ya. Kenapa? Semuanya yang variabel variance saja. Material variance, direct labor variance, efficiency variance, ya, budget variabel MO variance. Nah, dapatlah 23 juta. Maka dapatlah variabel COGS at actual 1530999400, ya. Mengurangi sales, dapatlah manufacturing margin. Nah, ya. Manufacturing margin dikurangi dengan variabel operating expense, selling and general administrative expense. Kalau udah dikurang begitu, ya, jadi dia namanya apa? Nah, jangan lupa dapatlah di sini contribution margin, ya. Dikurangi varied cost, ya. Dikurangi varied cost, ya. Fixed MO actual, fixed selling expense, lalu fixed general and administrative expense. 593 juta, ya. 919.003.600 dikurangi 593 juta, dapatlah net profit before tax. Nah, 326.903.600. Ya. Nggak salah nih Suryadi hitungnya. Iya, gampang aja. Bikin rekonsiliasi rugi labanya. Ya enggak? Net profit before tax dikoreksi, yang menurut AC dan DC diselisihin. Ya enggak? Dapat selisih laba AC DC. Nah, analisis penyebab perbedaan transfer in, transfer out. Nah, lu ngitungnya beda lagi. Nggak asal ini kali ini, tapi karena di dalam komponen income statement ACDC yang udah ada WIP-nya, ada komponen WIP, dan WIP itu ada komponennya sekian persen, tingkat penyelesaian, maka jangan lupa. Ya enggak? Transfer in-nya juga harus dihitung WIP. Ya. Nah,
8.000 dikali 2,2700 plus 9.000 dikali 50% dikali 2.700 dapat 33.750. Transfer out 13.000 dikali 3.000 plus 10.000 dikali 70% dikali 3.000 unit sama dengan 60.000. Maka ada selisih net profit before tax AC dan DC 26.250. Kok sama yang selisih laba AC DC? Ya, itu artinya selisih laba AC DC kita udah benar. Ya. Udah benar. Nah, ini karena ngejar waktu, mohon maaf aja, nanti kalau mau nanya deh. Pakai email boleh. Ya. Kalau pakai WA susah bacanya. Ini kecil ya tulisannya. Pakai email aja ya. Baru kita masuk throughput costing. Nah, throughput costing disebut super variable costing. Kenapa? Karena yang dianggap direct cost itu hanya bahan baku. Ya enggak? Coba. Bahan baku itu kalau nggak ada diskon dari supplier, nggak akan ada pengurangan. Jadi nggak variabel dia. Enggak. Betul nggak? Nggak fix dia, gitu kan. Nggak ada efisiensi. Kalau nggak ada pengurangan diskon dari supplier, maka yang masuk hitungan super variable costing adalah direct material, ya. Nah ini coba nih, begini nih hitung ya throughput contribution adanya, ya enggak. Terus ini contoh dikurangi direct labor, dikurangi variable MOM dapat EBIT ini unitnya ya enggak. Perbedaan labanya menurut direct costing dan throughput costing adalah ya finish good akhir dikali labor dikali variable MO, finish good awal dikali labor dikali variable MO. Perbedaan laba absolute costing dan throughput costing adalah ada dua ya. Nah ini finish good akhir dikali labor plus variable MO rate akhir plus fix MO rate akhir ya. Karena absolute costing dan throughput costing itu masuk ke dalam komponen perbedaan dua ya, perbedaannya dua ya enggak. Nah, ya. Contoh misalnya ini contoh udah gitu ya. Kings memproduksi Lion ya. Terus 16.000 semua ini udah ada nih ya soalnya. Nanti dibaca soalnya. Kita lihat hitungannya aja langsung seperti apa. Nah ini ya. 2018 2017 kan soalnya 2018 2017 ya. Nah, seperti apa? Nah, di sini kita lihat ya. Ini kalau udah bisa ngitung begini aja udah dapat nilai ya. Nah, apalagi yang begini nih udah ya. Nah, income statement menurut full costing. Nah, ini ya. Sama komponennya. Nah, 61175 EBIT-nya dapatnya segitu ya, enggak. EBT. Income statement menurut variable costing ya. Nah, beda lagi dia. Nah, 578 673. Selisih ACDC ya, ini ya. Nah, udah selisih 32 bukan? 32 ya 500. Lalu income statement menurut throughput costing, super variable costing. Karena yang di dalam komponennya itu cuman direct material, maka finish good-nya direct material, COGM-nya direct material, finish good akhir direct material, ya. Nah, maka di sini ada namanya adjustment variance, ya. Direct material variance segini, ya. Dapatlah direct material COGS at normal. Maka
direct material COGS at normal mengurangi sales, dapatlah throughput margin, ya. Throughput margin dikurang manufacturing cost, fixed manufacturing, direct labor, variable MO actual, variable CSGS, fixed SGS, ya. Dapatlah kita apa di sini? Net profit before tax, ya, net profit before tax. Lalu laba super variable costing 578 673 100, ya, dapatnya sih. Lalu dikurang 478 173 100 adalah 100.500.000. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini dia penjelasannya. Transfer in-nya berapa, transfer out-nya berapa. Ya enggak? Nah, dapatlah selisih laba variable costing dan super variable costing 100.500.000. Contoh 2. Oh, contoh 2 ini boleh dibikin lagi nih. PT Koyono dan produksinya Koyone, ya. Nah, ini boleh dibikin lagi nanti, ya. Itu ada perbandingan-perbandingan selama periode, ini boleh dibahas sendiri aja nanti, ya. Kalau nggak jelas tanya pakai email, ya. Nah, semua ada contoh-contoh soalnya, tinggal dipahami, ya. Nah, sekarang kenapa sih kok udah ACDC aja udah sulit, ya, udah inilah, udah stres lah kita gitu, ya. Ditambah lagi throughput super variable. Wah, ini bukan salah saya, bukan Suryadi maunya begitu, ya enggak. Yang mau begitu bukunya, ya. Di bukunya itu Garrison, Hansen Mowen, ya, Hilton, ya, apalagi yang dulu itu Match and Usri, ya ampun, ya enggak. Emang maunya begitu bukunya, ada throughput costing. Tapi ingat, ya, kita mah boleh-boleh aja belajar, tapi kita harus tahu juga aplikasinya di mana, ya enggak? Aplikasi throughput costing itu di mana gitu, ya. Nah, menurut yang Pak Asur udah pernah ingat, ya, waktu dulu orang ngitung-ngitung cost, ya, nih company nih, perusahaan-perusahaan mana yang kalau mau dagang dia mau bisnis tuh ngitungnya pakai throughput. Itu setahu Pak Asur kontraktor. Nah, kontraktor cuman. Kontraktor itu boleh dibilang dia kalau lagi apa itu harga-harga bahan baku naik turun, dia pusing tuh. Pusing kontraktor. Kenapa? Karena dia pakai throughput. Maka dia pakai throughput tuh ngitungnya tuh, ya. Ya. Naik turun bahan. Yang dibikin dia pusing itu. Kenapa? Ya kalau bahannya naik, dia rugi. Ya enggak? Kan udah tendernya udah dapet. Tapi bahan baku naik. Ya rugi. Ya. Nah, dia itu ngitung costing pakai throughput. Nah, itu mungkin sekedar informasi aja. Jangan sampai kita juga cuma belajar teori doang. Ya, teorinya jago, prakteknya nggak tahu. Nah, nggak bisa gitu. Ya enggak. Ya, kira-kira gitu deh. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini yang bisa dijawab sekarang, dijawab sekarang. Atau yang tidak bisa ditanyakan sekarang, dipakai email. Ya, nah itu. Nah,
webinar ini karena yang bisa join nggak 100%, menurut info dari panitia seminar di sini, Pak Sutandi, Pak Pak Susanto Wibowo, Ibu Dian, dan Bapak Alvin, bagian BSTI itu yang yang banyak membantu itu. Terus terang aja Pak Sur juga nggak bisa bikin begini kalau nggak dibantu sama beliau-beliau. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Ya, nanti mohon dibantu juga kalau ada email diinformasikan ke saya. Ya. Iya, sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya Dwinata yang sudah menyampaikan paparannya secara detail. Bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ayo, adakah yang mau bertanya? Kami persilakan. Ada 2 seminar lagi ke depannya supaya ini juga nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi SKPI. Ya. Nah, tentang SKPI itu ada 2 pengertian. Ya. Universitas Budi Dharma sudah menyusun program SKPI yang nanti bisa di-download oleh masing-masing mahasiswa, ya, sampai kapanpun mahasiswa membutuhkan masih bisa di-print, ya. Artinya nanti programnya bisa di-print sendiri di rumah, bisa di-print sama juga telah disetujui komponen SKPI-nya. Ya. Yang pekerjaan yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Jadi ada SKPI, ada sertifikat kompetensi. Nah, yang kita lakukan sekarang ini, yang kita laksanakan dalam bentuk webinar itu sebetulnya adalah sertifikat kompetensi, untuk memenuhi sertifikat kompetensi. Ya. Nah, mungkin itu saja yang Pak Sur dapat sampaikan. Ini udah ya. Ingat Universitas Budi Dharma ya akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa-mahasiswi bila mana mempunyai masalah di dalam aplikasi atau implementasi ilmu pengetahuannya yang ada di yang dilaksanakan di masyarakat. Ya. Universitas Budi Dharma mencoba menjadi partner ya para alumninya yang berpraktek ya, yang berpraktek di masyarakat, yang kerja di perusahaan, yang menjadi konsultan, ya, dan mencoba menjadi apa itu namanya teman, ya, teman, partner yang setia, ya, selama alumni, ya, atau sarjana Universitas Budi Dharma belum mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut, maka berdasarkan konsep SKPI, Universitas Budi Dharma akan bisa menelusuri sampai sejauh mana karir alumni-alumninya, ya, melalui program komputer research study yang nantinya di-link dengan surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Jadi mahasiswa itu bisa memaintain, bisa menambahkan terus
sertifikat kompetensinya di dalam program SKPI di-link dengan research studi. Ya. Nah, selama mahasiswa alumni belum mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang ada di UWD, itu terus-menerus dipantau oleh Universitas Budi Dharma. Terkecuali bila mana nanti sudah mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut, nah itu berarti pemantauannya berakhir, yang bersangkutan sudah mengikuti studi strata 2 atau sudah doktor. Nah, dengan demikian maka SKPI-nya berlanjut dengan doktor. Nah, selanjutnya adalah perguruan tinggi yang selanjutnya yang akan memaintain SKPI. Seperti itu. Itu kira-kira gambaran untuk kedepannya bagaimana kompetensi mahasiswa dan lulusan terus-menerus dikembangkan di Universitas Budi Dharma. Ya. Jadi tidak ada yang luput dari perhatian kampus kepada semua alumni-alumninya, ya, kecuali alumninya yang memang udah nggak mau lagi ini ngomong gitu ya, nggak mau berhubungan lagi dengan kampusnya, ya. Jadi itulah mungkin yang Bapak sampaikan, Pak Sur sampaikan, ya, sebagai closing talk, ya, closing speech, ya. Ini Pak Susanto istilahnya lebih banyak. Saya orang zaman dulu udah nggak lagi memperhatikan istilah-istilah yang berubah sekarang. Terima kasih, ya. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Pak Sur tutup dengan pepatah Sunda, ya. Saninten buah saninten aya tina parapatan. Hapunten abdi hapunten lamun aya anu kalepatan. Hampurasun. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryadi Winata atas closing statement-nya, dan luar biasa tadi banyak hal yang perlu disampaikan kepada mahasiswa. Intinya adalah bahwa kita semua siap untuk melanjutkan estafet dan siap untuk mengikuti seminar berikutnya dengan hati yang gembira dan senang, ya Pak Sur, ya. Baik, terima kasih Pak Sur. Terima kasih kepada semua peserta, terima kasih kepada tim Fakultas Bisnis khususnya yang sudah mensupport, mendukung acara berlangsungnya seminar pada hari ini sehingga berjalan dengan sukses dan lancar. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak dan sebanyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir, seluruh peserta yang sudah mengikuti acara seminar ini. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu kembali.